Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Sudah hadir di studio podcast Las Harfa di pagi hari ini. Ini luar biasa sahabat harapan, di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ya, masih bisa untuk hadir menyempatkan di studio podcast Las Harfa. Sebelum Faiz ngobrol-ngobrol bersama narasumber Faiz di pagi hari ini, Faiz mengajak untuk teman-teman semua sahabat harapan follow ya, jangan lupa di semua sosial media Las Harfa, di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa. Langsung saja kan Faiz apa narasumber Faiz di pagi hari ini yang luar biasa. Ini ada Wahaji Rocker kalau Faiz biasa memanggilnya. Kabar sehat ya Wahaji ya? Assalamualaikum, sehat. Alhamdulillah luar biasa. Ini teman-teman, beliau adalah Haji Asep Mulia Hidayat. Ini kalau Faiz sebutin jabatannya banyak, takut sampai subuh ya. Waji, kabar sehat ya Waji ya? Alhamdulillah. Insya Allah, Pangestu. selama 30 menit ke depan ini Faiz bersama Kang Haji Rocker, teman-temannya atau Kang Asep ini akan lebih banyak ngobrol soal pengabdian beliau yang ternyata tidak hanya di birokrasi, ternyata di luar birokrasi ini luar biasa. Bagaimana beliau berkiprah untuk anak-anak muda di Kota Serang, di Provinsi Banten. Waji, tapi sebelumnya mungkin bisa disapa-sapa dulu ini teman-teman sahabat harapan yang pagi hari ini menyaksikan podcast Las Harfa. Baik, assalamualaikum sahabat harapan. Semangat terus. Hidup adalah perjuangan dan perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Ayo, pride, kita berjuang. Siap, Waji, sebelum ngobrol banyak soal atau diskusi banyak soal tema kita hari ini. Waji asli orang Banten, lahir, tumbuh dan besar di Provinsi Banten. Harus tahu ini 5 makanan khas Banten nih. Faiz kasih challenge langsung nih baru pembukaan nih. Kalau makanan sih kesukaan. Oh siap, boleh. 1, Kang Haji. Saya suka rabek. Rabek boleh. 2. Kalau yang di Pandeglang tuh ada cangkang tangkil. Cangkang tangkil. Jadi melinjo, ada kulitnya itu. Itu ada namanya cangkang tangkil. Cangkang tangkil siap. 2. 3. Eta cocol kebo. Cocol kebo. Semur daging kebo dicocol pakai ada yang digoreng, ada dipanggang. Gemblong. Gemblong siap. 4. Harus lulus ini itu tes tuh ini sebagai warga Banten. Sayur lada. Angin lada ya? Angin lada. Siap. 1 lagi Waji. Aduh, 1 lagi apa? Makanan boleh buah nggak durian? kadu lokal sini. Siap ya, durian Banten ya. Iya. Banget. Siap, lulus. Yes, nilainya 90% lah. Yes. 1 lagi nih. Dapat giveaway itu. 1 lagi nih, Wajib challenge-nya 5 tempat wisata paling keren di Banten. Harus tahu dong. Oh iyalah, saya paling suka tuh Ujung Kulon. Ujung Kulon. Yang kedua itu Baduy. Baduy, boleh. 3. Banten Lama lah. Banten Lama. 4. Pantainya sih Anyar Carita lah, atau Tanjung Lesung lah. Tanjung Lesung. 1 lagi. Pemandian air bersih tuh kayak Cikoromoy. Cikoromoy, oke, 100. Asli jadi warga Banten nggak cuma KTP doang ini Mah ya teman-teman. Waji Rocker. Waji, kalau kita melihat perkembangan anak muda terutama sekarang terlebih digital ya, semua sekarang serba digital. Kalau Waji melihat teman-teman muda di Kota Serang, Provinsi Banten itu seperti apa sih prospek kedepannya, Waji? Ya prospeknya bagus sih, tinggal bagaimana kita arahkan, kemudian dan kita yang baik di orang tua lah mengarahkan dan memberi kesempatan sama mereka dan percaya sama mereka. Karena saya pernah lihat YouTube orang sukses di Indonesia juga, itu salah satunya kata dia, yang penting kami diberi kesempatan. Ya, kata kuncinya, keywordnya diberi kesempatan. Ya, kasih kesempatan. Jadi kita tuh harus bisa percaya dan memberi kesempatan sama yang muda. Harus percaya dan memberi kesempatan kepada yang muda. Siap. Itu kata kunci ya teman-teman. Itu kenapa Haji Rocker Foundation sampai sekarang masih tetap eksis dan terus membersamai masyarakat Banten, terutama teman-teman muda. Betul. Seperti itu. Kita berusaha mewujudkan itu. Siap. Ini kan kalau Faiz lihat di tengah kesibukan Waji yang luar biasa dahsyat di birokrasi sebagai sekretaris dinas pertanian Provinsi Banten, tapi ini
turun ke lapangan, menyapa teman-teman muda, merangkul teman-teman muda. Ini latar belakangnya apa sih, Waji, sampai mau capek-capek loh gitu? Mendingan kan kalau kita berpikir biasa udah kantor pulang, udahlah nggak ngurusin yang lain. Ya sebetulnya ini dampak dari teknologi juga. Yes. Jadi kan saya bergelut sudah lama secara manual dan secara organisasi struktur ya, dari tahun 2000-an, kemudian ya tahun 2006 jadi ketua KNP Pandeglang, bahkan sampai sekarang banyaklah organisasi struktural pemudaan yang saya ikuti, dan pada sampai tahap kesini, mohon maaf, sebenarnya sih tidak terlalu sibuk sih, kelihatannya aja, karena sekarang udah serba digital ya, semua juga dipantau, atau aspirasi atau proposal atau ide-ide atau kumpul virtual atau apapun kan udah bisa dilaksanakan sekarang. Ini mah karena saya merasakan, karena saya bergelut aktif di kepemudaan. Nah, saya ngerasain bahwa kadang-kadang kita tuh susah banget untuk dapat kesempatan itu. Kita selalu bikin proposal, selalu ngajuin gitu kan, harus keliling, harus berjuang. Nah, sekarang pada posisi saya yang alhamdulillah ya sedikit bisa gitu kan, saya selalu ngomong saya akan bantu pemuda itu. Nggak usah disusah-susahin gitu. Kalau ada idenya cocok, waktunya pas, kebetulan ada, ya support. Ya supportnya itu kan tidak hanya selalu uang, bisa ide, bisa networking, atau mungkin manajemen atau apa seperti itu. Jadi melayani Waji ya? Ya itu seperti itu ya. Jadi itu yang menyebabkan teman-teman ini Haji Asep Mulia Hidayat ini banyak disukai oleh teman-teman, terutama generasi milenial ya, sangat dekat sekali, bahkan beberapa musisi lokal kalau Faiz lihat itu buat lagu judulnya Haji. Wah itu saya juga nggak nyangka ya. Ini orang tiba-tiba nge-DM waktu itu tahun 2018. Dia kayak stalking Instagram saya gitu, pas waktu jadi manajer Perserang. Dia bikin lirik, dia kirim ke saya baca, astagfirullahaladzim, aing banget gitu. Aing banget sampai sekarang kita intens. Dan ini banyak banget yang respect sama Waji, karena memang bagaimana upaya Waji untuk merangkul teman-teman muda masyarakat yang memang punya potensi Waji untuk tumbuh dan berkembang. Tapi pertanyaan Faiz berikutnya, dari 2006 bahkan sudah masuk organisasi waktu itu, atau bahkan di bawah itu sudah waktu zaman kuliah juga sudah ikut. Kenapa suka banget dengan organisasi, Wajib? Padahal kan kalau di organisasi debat segala macam, kemudian lebih capek lah sebenarnya. Ya karena ya suka bergaul aja, suka ketemu orang, suka bersosialisasi gitu. Ya mudah-mudahan dengan sosialisasi itu kita ketemu banyak orang tuh bisa pelan-pelan ketemu macam-macam, bisa mereduksi ego kita gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin kita di satu komunitas merasa paling, ketemu dengan komunitas lain atau organisasi lain, ada yang lebih, akhirnya kan kita ya ternyata dunia itu tidak sempit ya gitu. Apalagi untuk pergaulan kan. Jadi sangat naif lah kalau kita merasa kesepian. Ya udah bergaul lah, bersosial. Jadi sampai sekarang tumbuh dengan sendirinya seperti itu. Karena suka berinteraksi, suka ketemu orang banyak, itu yang menyebabkan jatuh cinta banget dengan organisasi. Itu kenapa banyak ini beberapa organisasi diikuti sampai dengan saat ini Waji ya. Tapi kalau dari sekian banyak organisasi, kayaknya Faiz lihat di sosial media Waji suka banget sama durian. Update-nya durian melulu. Lagi musim sekarang, lagi panen. Setelah pandemi ini rame sekarang, alhamdulillah. Kenapa hobi banget dengan buah yang satu ini, Waji? Karena dulu nenek saya punya kebun. Kebun, terus saya pernah nungguin, dan pernah waktu itu dalam satu kamar tuh satu gudang itu durian semua. Bisa mabok durian tuh. Dulu sih nggak tahu mabok ya. Jadi intinya emang itu sudah jadi kayak budaya gitu. Sampai kesini kebetulan saya kuliahnya juga di IPB pertanian, kemudian juga ternyata bahwa durian itu punya nilai-nilai gizi atau nilai-nilai ekonomi. Bahkan sampai sekarang tuh kan udah marak sekali durian-durian yang harganya lumayan mahal. Nah itu saya ikut sama teman-teman di yayasan untuk bisa memajukan petani durian di Banten seperti karena tujuannya itu bagaimana memajukan petani durian di provinsi Banten gitu ya Waji. Selain juga hobi banget makan durian, ini Waji Rocker ini juga sangat memperhatikan dunia e-sport ini ya Waji ya. Ini luar biasa
biasa banyak event-event e-sport juga disupport oleh Haji Rockar Foundation ini. Kenapa, Haji? Ya waktu itu kan emang kita langsung realize bahwa digitalisasi itu menjadi keniscayaan. Terus teman-teman itu kan waktu itu kalau bicara e-sport atau game mobile waktu itu tuh udah kayak konotasinya nggak bagus. Betul, yes. Padahal kalau diarahkan gitu kan, kalau diarahkan akan lebih bagus karena namanya juga e-sport, ada sport. Bahkan waktu itu ketika kami memberanikan membuat piala lomba itu, ternyata yang ikutnya banyak, hampir 1.000 orang. Dan kalau misalnya kita dilihat di medsos tuh, ketika di-upload, kalau netizen tuh yang nggak pro tuh komen, tapi yang pro itu reshare sambil ngajak, kui itu melebihi netizen itu. Melebihi haters tadi. Iya, haters tadi. Alhamdulillah ternyata ya cukup ramai animonya dan sekarang saya boleh klaim bahwa event Haji Rockar paling gede di Banten. Oh, yes, itu udah berapa kali kompetisi Wajib? Yang paling gede itu waktu itu sekali, tapi kita abis itu tiap bulan selalu ada. Wah, dahsyat. Dengan sekarang kan banyak merchandise, giveaway, bahkan skin atau apa tuh jalanin terus. Intinya begini bahwa nggak usah, semua tuh ada sisi baik, sisi buruk, tapi balik lagi ke kita mengarahkannya dan manfaatnya untuk apa. Bahkan e-sport kan sudah masuk di SEA Games, di Asian Games. Itu dia ketika misalnya sekarang menghasilkan uang yang banyak, orang tua harus bisa support dong. Betul, siap. Iya. Artinya memang olahraga yang satu ini tidak bisa dianggap sebelah mata, Wajib. Karena memang kalau kita fokus dalam tanda petik ingin mengejar prestasi, ya ini justru akan memiliki peluang yang besar. Betul. Jadi mainnya juga terarah ya, nggak seru-seruan doang. Iya. Jadi dari sport itu harusnya kita bisa paham. Sport kan ada sport, dari itu mengandung makna sportivitas, jujur. Jadi kalau dia punya kegiatan, minimum tuh kalau misalnya mau diajak, yuk kita nongkrong yuk. Aduh, saya mau besok mau main bola, atau besok saya harus ada pertandingan e-sport, saya harus istirahat. Gitu. Jadi e-sport itu kalau yang benar diarahkan itu harus butuh istirahat, butuh konsentrasi, bukan hanya sekedar mabar-mabar dari jam gitu. 7 malam sampai jam 7 pagi full. Itu nggak benar itu. Kalau gitu, itu nggak benar. Ada jadwalnya. Bahkan kami pernah waktu itu bareng asosiasi dilatih dulu, ada olahraganya, tidurnya cukup, bagaimana mengatasi ini. Karena kan bermain ini tuh butuh fisik dan butuh itu. Siap. Jadi memang semua ada takarannya, semua ada konsepnya, semua ada memang formulasinya. Jadi jangan full dari habis maghrib sampai subuh itu yang salah, udah jelas salah. Udah jelas salah itu. Jadi orang tua harus beruntung ketika misalnya anaknya itu ada interest. Intinya itu. Bayangkan kalau anak kita tuh tidak punya interest. Pemuda tuh nggak ada interest, diam aja, mager. Harusnya punya interest, kita support, kita arahkan yang baik gitu. Siap. Hobinya rebahan, cita-cita kaya. No way. Siap. Jadi memang untuk e-sport ini potensinya sebenarnya besar ya, Wajih. Tapi memang jika memang diarahkan dengan benar. Salah satunya itu untuk membuat logical thinking dalam hal teknologi itu. Jadi nggak akan gaptek ketika ada serangan-serangan. Siap. Jadi prestasi dapat, ekonomi juga kalau memang kita mainnya benar, ini bisa menghasilkan banyak cuan ya, Pak. Dan ini terbukti banyak atlet-atlet dari Serang, dari Banten yang memang sekarang sudah berprestasi di e-sport ini. Terlebih sekarang e-sport sudah masuk olahraga yang ke dalam Asian Games, SEA Games dan lain sebagainya. Artinya, Wajib, kalau kita lihat kan e-sport ini banyak justru teman-teman jadi ngobrol ke e-sport sedikit ya. Artinya kan banyak teman-teman pemainnya adalah anak-anak yang masih muda gitu, yang mereka perlu diarahkan agar mereka tidak salah juga. Sejauh ini sudah seringkah Wajib melakukan kayak semacam pembinaan, kemudian juga sosialisasi ke teman-teman agar kalau bermain game itu gini loh yang benar. Oh iya. Jadi kan kita pernah memfasilitasi banyak game house. Tapi satu selalu yang kita tanya tuh harus ada izin orang tua. Jadi orang tua tahu. Jadi jangan sampai misalnya ini hanya pelarian atau misalnya nggak jelas nih, gitu. Tetap harus izin orang tua. Setelah itu kita jadwal, terus ada target. Misalnya ada event apa, lu target misalnya. Kalau lu pengen nunjukin 1 bulan itu ada event berapa,
hadiahnya berapa, bakal duit berapa, lu aja di gambaran. Jadi itu motivasi. Siap, motivasi. Betul. Tapi jangan lupa juga itu dengan sekolah yang biasanya. Jadi kalian main itu misalnya setelah sekolah selesai, istirahat, baca-baca itu latihan, gitu seperti itu. Jadi memang semuanya terkonsep, jangan asal-asalan. Iya. Siap. Teman-teman, sahabat harapan, Haji ini merupakan founder atau presiden dari Haji Rocker Foundation. Mungkin bisa diceritain, Haji Rocker Foundation itu sebuah organisasi atau yayasan yang memang dia bergerak fokus di mana, dan memang sejauh ini sudah apa saja yang dilakukan oleh Haji Rocker Foundation, Haji? Oh, oke. Haji Rocker Foundation itu nanti visitlah website kami, www.hajirocker.com. Kita sangat perlu sekali akhirnya membuat website karena banyak yang bertanya kepada saya itu apa sih tujuannya? Betul, sepakat. Apa sih tujuannya? Bahkan kadang-kadang orang kita tuh kalau ada eksis gitu misalnya, kayak saya eksis disangka mau nyalon gitu, mau soalnya apa gitu. Lagi wajib 2 tahun lagi. Tapi ini kan menurut saya sangat naif ya ketika ada di baliho atau ada sporting event atau apa disangka ada udang di balik batu gitu. Betul. Emang nggak ada yang ini ya gitu. Ya bukan saya soal ini ya, tapi akhirnya kita tahun ini udah jadi bikin website biar mereka tahu. Betul. Mereka tahu, dan tujuan saya waktu itu sama bareng teman-teman itu tadinya sih namanya Yayasan Banten Muda Mandiri. Siap. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, ada nama pasar lah kayak gitu. Akhirnya teman-teman bilang, udah Haji Rocker aja, Haji Rocker Foundation katanya. Loh, jangan pakai nama saya bilang, itu mah nama biaya ini. Nggak apa-apa Kak Haji, orang apa namanya, nggak pakai nama Haji Rocker aja, diomongin orang, sekalian aja katanya gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya bilang, karena kita sama-sama bekerja ya, hayu kata saya begitu kan. Yaitu kita balik lagi untuk fokus ke fasilitasi pemuda. Semua bidang lah, semua bidang. Inginnya menjadi kayak apa ya? Kakak angkat atau bapak angkat, biar mereka tuh tidak merasa pusing. Kayak saya waktu itu punya ide ke siapa ya, aduh ngontak siapa ya, punya ide itu. Nah sekarang jangan takut, ada Haji Rocker Foundation. Minimum speak up lah, speak up. Siapa tahu kita satu frame dan bisa bantu. Dan idenya ini, ayo kita wujudin. Siap. Itu apalah, art, sport, e-sport. Apalagi semua lah, community apalah. Yang penting asal jangan apa, narkoba, seks bebas, dan aliran-aliran yang gak jelas. Aliran-aliran yang gak jelas, ya karena memang kalau itu mah udah jelas menyalahi aturan perundang-undangan, jelas. Betul. Wajib. Kalau Faiz lihat juga kan di sosial medianya, selain aktif di berbagai macam organisasi yang Wajib ikuti sampai dengan saat ini, selain hobi makan durian juga ya. Ini suka banget dengan olahraga, terutama sepak bola ini beberapa kali. Ini termasuk Faiz pengen nonton ke sana tuh, nggak cuma di sini doang. Sudah sejak kapan suka banget dengan sepak bola? Ya dari kecil juga, dari kecil bagaimanapun orang tua tuh suka ngajak lah. Kalau jadi dari keluarga orang tua itu, mamang itu sama uwa tuh ada yang pemain bola, gitu, suka nonton bola. Terus ya sampai sekarang bola itu menjadi olahraga yang paling disukai masyarakat. Ya dari berbagai kalangan gitu kan, ya suka. Kalau pemain favoritnya siapa sih, Wajib? Saya. Mau tahu rahasia nggak? Kalau yang luar deh, jangan yang dalam. Kalau yang luar ya Lionel Messi. Ya. Terus saya suka Aguero. Kalau klubnya Wajib nggak pindah-pindah atau memang biasanya ini rahasia nih. Ini orang-orang kadang-kadang sama saya suka kenapa sih Haji benci banget sama MU? Sebetulnya sih nggak benci, ya biasalah kita dalam ini kan. Cuma ada momen waktu itu saya tidak suka MU karena waktu itu tahun 99. Waktu final itu lawan Bayern Munchen, udah menang Bayern Munchen. Udah salaman dong saya sama temen gue, tidur kata gue. Ya tiba-tiba hanya berapa detik berbalik coba. Gimana nggak kesel coba, ayo. Harusnya juara champion itu Bayern Munchen, ternyata MU. Sampai sekarang masih Bayern Munchen, Wajib? Enggak, saya sih klubnya jadi begini kalau saya. Asal bukan MU, asal bukan Inter, asal bukan yang ini banyak yang Madrid. Asal bukan Real Madrid. Itu
Ini banyak yang nonton penggemar MU, penggemar Inter, penggemar Madrid, gimana? No hard feeling, no hard feeling. No hard feeling, just a game. Siap, bahkan sempat nonton ke sana. Euforianya gimana Waji ketika nonton? Oh, beda banget. Makanya ini mau saya sampaikan di sini juga ya. Kan kita punya BIS tuh. BIS ya. Banten International Stadium. Ya, sangat sayang sekali tidak optimal gitu. Ketika pembukaan, bahkan sekarang pemanfaatannya, aduh itu kan mahal banget. Itu pembukaannya macetnya sampai Serang Timur Waji. Jadi di pikiran saya tuh ya, kalau pas pembukaan tuh kayak punten menganalogikan kayak pemain bola tuh umroh ke situ. Yes. Umroh dalam arti umroh kan berkunjung, jadi ziarah. Jadi kayak biasa dia cuma lihat rumput jelek, gedung jelek, datang ke stadion yang megah, iya. Tapi ternyata kan yang kemarin tuh tidak ada soulnya gitu. Betul. Yang datang tuh hanya untuk eksis yang bukan orang yang suka bola. Jadi nggak kena. Sayang banget gitu kan. Sedangkan kita tuh untuk dapat itu kan susah dan mahal. Bahkan kita sampai ke luar negeri dengan fasilitas itu gitu. Sayang banget deh. Jadi mudah-mudahan ya cepat segera dimanfaatkan dan masyarakat bisa menikmati. Gitu. Sampai sekarang masih suka ngetribun berarti Waji di tengah jadwal yang kalau sekarang suka sama anak. Nah, jadi kalau yang lokal-lokal suka ada pertandingan di Kelapa II tuh di stadionnya Persita suka nonton. Atau di Jakarta sudah banyak stadion-stadion mini yang sangat ramah, enak tuh kita nonton pasti. Kalau di luar ada rencana mau nonton lagi atau memang lihat situasi Waji? Setelah COVID ini agak malas-malas pergi ya. Tapi kalau ada rezeki dan waktu ya pengen. Siap Waji, tapi ngomongin soal sepak bola dan olahraga ini Faiz penasaran ini, pengen nanya soal Perserang. Aduh, Perserang. Tapi setelah yang satu ini ya, kita rehat sejenak teman-teman. Habis ini Faiz tanya soal Perserang ya. Oke. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan, tentunya Faiz di studio podcast Las Harfa masih bersama dengan Presiden dan juga founder Haji Rocker Foundation ini Pak Haji Asep Mulya Hidayat dan juga Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Banten. Tapi bukan soal itu yang Faiz bahas. Waji, kalau tadi di segmen pertama kita lebih banyak membahas soal bagaimana keterlibatan Waji untuk mendukung bagaimana teman-teman muda di Serang, di Banten ini untuk bisa mengeluarkan ekspresinya dalam hal apapun. Nah, tadi sempat ke-pending juga soal pertanyaan Faiz soal Perserang. Itu sempat tahun 2018 ya, apa 2017 ya kalau nggak salah, itu sempat Perserang Faiz yang tidak tahu apa-apa soal Perserang waktu itu sempat bangga banget Waji dengan bagaimana munculnya Perserang, kemudian juga banyak partai-partai besar yang dilakoni di Perserang waktu itu, dan yang biasanya nggak neribun nih Faiz nih waktu itu sempat neribun bareng, bahkan beli tiketnya beberapa kali tuh. Thank you. 3-4 kali kalau nggak salah nonton Perserang, walaupun memang awalnya tidak tahu itu Perserang. Dan setelah Faiz kepo-kepo ternyata sosok dibalik bagaimana Perserang dicintai oleh warga Serang ada sosok Haji Rocker waktu itu, bagaimana mengemas Perserang bisa menjadi tim yang minimal dicintai dulu oleh warga masyarakat Serang, terlepas dari prestasi yang nanti dihasilkan. Tapi kalau sekarang kok Faiz kayak rada males ya Pak neribun gitu tuh. Masih di sana kah Waji, atau Waji melihatnya seperti apa waktu itu? Apa yang Waji lakukan sehingga Perserang waktu itu sangat dielulukan sekali, dicintai oleh masyarakat Serang? Waktu itu boleh dibilang saya diajak ke Perserang juga dasarnya teman ya. Jadi tidak ada tujuan apapun, jadi nilai teman itu kayak teman bantu teman. Saya diajak sama teman-teman Balsing waktu itu. Dan terjerumus akhirnya terjerumus. Jadi saya itu tidak ada tujuan apapun selain membantu teman, dan bagaimana ini legacy loh. Perserang tuh dari tahun 1958, masa sih nggak ada yang peduli dan menjaga itu gitu. 1958. Iya, dan Perserang itu kan klub sepak bola yang sudah lama, dan itu sudah berdarah-darah loh orang tua kita dulu mempertahankan itu gitu kan. So gitu, ketika diajak saya bilang, waduh gimana ya, dan alhamdulillah masuk, terlibat, dan ya kita jaga nama Perserang itu biar bangga gitu kan. Dan waktu itu kita bangun dengan rasa. Membangun dengan rasa. Rasa jadi energi gitu. Oke, semuanya harus ada uang, tapi kan tidak semuanya uang gitu. Dengan rasa itu bisa lebih kompak.
saya salut sama waktu itu teman-teman Balsing yang menjadi panpel yang hanya di bawah 10 orang tapi bisa menyelenggarakan pertandingan yang berskala nasional. Yes, betul. Iya gitu. Bagaimana kami bareng-bareng bahu-membahu berjualan tiket dari Korwil semua untuk membayar sewa stadion untuk membayar keamanan sehingga terlaksananya pertandingan itu. Yes. Itulah nilai-nilai itulah dan itu kita tularkan ke supporter, ke semua gitu. Bahkan saya pribadi pun ikut misalnya ikut jualan, ikut ngeramein, ikut jualan tiket sehingga waduh ini manajer aja turun gitu kan. Terus kita sapa. Jadi saya tuh kalau sebelum pertandingan suka grogi ya, pusing lah. Tapi saya akhirnya daripada pusing mendingan keliling ke supporter, nyapa-nyapa, seru-seru ya. Itulah yang kita lakukan sehingga waktu itu emang vibe-nya enak, seru. Siap. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang Perserang masih survive di Liga 2 ya. Tapi memang mungkin rasanya tadi Wajah yang memang butuh sentuhan-sentuhan khusus. Menurut Wajah apa sih rahasianya? Kenapa waktu itu Perserang itu banyak kali yang respect gitu dengan Perserang, bahkan itu sampai nggak muat itu sempat Pak itu tribunnya sampai ke lapangan pinggir-pinggir tuh kayak nonton, kayak nonton pertandingan sepak bola di kampung yang cuma pembatasnya garis putih. Itu kalau ingat pas waktu sama Persib kayaknya tuh. Jadi sampai kapasitasnya hanya 14.700 yang datang 16.000 lebih waktu itu. Intinya begini sih, namanya juga olahraga sport, ya kita harus respect. Harus jujur, terus ya ibaratnya apa ya, ini kan suatu klub, suatu entitas manajemen yang harus dikelola secara ya dengan rasa itu, tidak hanya semata-mata profesionalisme saja gitu, tapi dengan rasa itu. Sepertinya sekarang tidak dikelola dengan rasa, Haji? Saya lihat sih seperti itu ya. Saya sih sudah tidak terlibat dari tahun 2018 ya. Waktu itu karena saat itu saya memutuskan untuk dengan banyaknya gonjang-ganjing profesionalisme, saya mendingan di usia dini. Jadi saya ingin membangun mental pemain muda gitu, sehingga pas masuk berat waktu itu Haji meninggalkan Perserang dengan kondisi berat. Sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Saya selalu upload, reload. Bahkan saya terakhir tuh ketika kemarin kalah juga saya merasakan kesedihan teman-teman gitu kan. Sampai saya bilang begini. Kalau saya ngomong sih, lu nggak bisa diomongin sih sama gua. Akhirnya saya bikin status tuh kemarin tuh, jangan nasihati kan orang yang mendukung capres, jatuh cinta sama Balsing. Karena Balsing itu cinta banget sama Perserang. Dia tuh, saya sampai bilang lu cinta yang salah ini, yang gimana udah begini. Tapi itulah Balsing yang menjadi kekuatan Perserang sebetulnya. Dan saya berharap sih ini ada perubahan lah, ada perubahan agar ini nih kalau saya bilang tuh legend tuah dari orang tua kita nih harus kita pertahanin. Kalau tidak berhasil dan berantakan, kita berdosa. Siap. Dan mengolah dengan rasa itu nggak semua orang mampu. Orang mampu bagaimana mengolah sepak bola dengan rasa, karena sepak bola itu bukan cuma olahraga ya. Tapi banyak sekali hal yang dapat kita ambil pelajaran dari sepak bola. Ya kayak sekarang kan kita timnas kita masuk Piala Asia kan, semua orang senang. Kita bersatu dengan bola semua. Waktu AFF 2010 ngalamin nggak? Gila banget kan itu. Zaman-zamannya merinding saya. Zaman gregetnya ketika penalti tidak gol. Keselnya sama pemain Malaysia. Safi Salik greget banget tuh Haji. Itulah kan sangat bagi saya amazing, incredible bagaimana bisa menyatukan, bahkan tidak ada kain warna merah sedikit pun di Tanah Abang. Semua dipakai, dibikin. Itu sempat beberapa media nasional juga memberitakan bahkan ada yang menjual kambing, menjual kerbau, menjual sapi dari Sumatera, dari Kalimantan hanya untuk terbang ke Jakarta menonton pertandingan Indonesia melawan Malaysia waktu itu final. Itu sampai Faiz juga mau beli, cuman nggak dapat, udah habis tiketnya itu aja, bahkan nobar di mana-mana. Dan keselnya sampai sekarang sih. Keselnya sampai sekarang. Bagaimana ada pemain dari Tak-Takan ya, Nasuha yang juga menjadi bagian dari skuad AFF 2010 waktu itu. Tapi memang sepak bola menyatukan
segalanya. Tidak ada warna merah, warna putih, warna hitam, semua satu merah putih, Wajib. Dan itu termasuk yang saya lakukan sekarang ketika turun lagi ke Pandeglang, ya lewat bola. Siap. Artinya memang mengolah dengan rasa teman-temannya dan butuh sentuhan khusus untuk bagaimana sepak bola ini menjadi maju dan juga berkembang seperti itu. Artinya dulu berat banget Wajib, tapi mau nggak mau, suka nggak suka harus. Ya harus, karena gimana ya waktu itu ya, aduh ini nggak bisa nih gitu, nggak bisa, dan saya udah cukup 1-2 musim tuh mempelajarinya, oh begini. Yang paling saya nggak kuat itu adalah bagaimana kita mengelola pemain. Kan pemain itu kita gaji kan. Betul. Ketika misalnya gaji telat atau misalnya seperti apa, saya tuh nggak tega. Oleh karena itu kan makanya butuh manajemen bareng-bareng gitu. Manajemen itu bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri gitu. Yes. Dan walaupun berat ya memang, tapi sampai dengan sekarang ini Wajib terus mengamati ya. Wah iya, saya selalu kontak-kontak sama teman-teman, bahkan bareng-bareng mendukung kaosnya beli atau gimana. Seru lah. Ucapannya dong Wajib untuk teman-teman Balsing nih yang mungkin hari ini menyaksikan juga seperti apa nih. Balsing, sing penting yakin, salam lake wedine gini nih. Tetap semangat, cinta kalian itu cinta yang paling suci. Mudah-mudahan didengar oleh Tuhan dan Perserang berubah. Mantap, amin. Maju. Amin. Ini seberapa cinta sih Wajib Rocker dengan Perserang? Pais mau ngasih challenge lagi nih. 5 pemain Perserang nih, masih inget kan nih? Ya gampang banget 5 yang dulu mas saya paling apa? Karena mereka sekarang masih temenan saya. Teman saya masih kontak-kontakan di media sosial. Bahkan suka kirim-kiriman. Masih apalah Wajib. Wajib dulu sempat 2016 waktu itu ya menjadi manajer. 2017 menjadi manajer Perserang. Sempat punya mimpi Perserang berada di kasta tertinggi sepak bola Iyalah. Liga 1. Iyalah, pada saat itu sebetulnya kita itu bisa minimum masuk 4 besar untuk seleksi untuk kompetisi playoff ke Liga 1. Cuman saat itu posisinya dulu tuh Banten juara semua loh di zona kita tuh, ada Persita, Perserang sama Cilegon United. Siap. Itu 3 besar terus bolak-balik aja tuh. Iya betul, di Liga 2-nya Wajib. Bolak-balik. Nah, yang mendampingi Persita sebetulnya kalau pertandingan terakhir kita tidak kalah atau ada sesuatu lah, bagi saya, menurut saya itu ada sesuatu lah sehingga kita kalah, akhirnya CU yang masuk, Cilegon United. Akhirnya 2 klub itu yang jadi di 4 besar. Akhirnya kita ke Liga 1 terhadang. Bahkan di sini ini yang ketiga ini kita harus playoff juga. Untuk mempertahankan di Liga 2. Liga 2 kan gila. Dan alhamdulillah ya, kita tuh ada 1 gol yang dibikin sama si Rexi. Kita bertahan. Ini menarik juga bagaimana kita selalu 3 besar di Liga 2 tapi harus ada babak playoff tadi. Ya makanya itu. Jadi waktu itu ada 4 kecil istilahnya di bawah. Bahkan ketika kita ngobrol lagi dengan coach, dengan teman-teman, sebetulnya Perserang itu klub yang dihimpit oleh klub-klub besar dan mediocre lainnya gitu. Tapi kita alhamdulillah bisa bertahan. Siap. Jadi memang kalau mimpi untuk ke Liga 1 mah semenjak menginjakan kaki di Perserang. Iya dong, iya. Bahkan ada yang bilang, aduh kalau Liga 1 misalnya berat, anggaran bla bla, ya bukan begitu dong, harus punya visi dong, ya nggak? Harus punya visi. Di Liga 2. Iya, harus punya visi dong. Kan masalah gitu mah nanti mengikuti. Kalau udah naik level kan banyak yang datang. Yang datang juga banyak. Yang datang. Kalau menurut Wajib sekarang potensi kah peluangnya berapa persen sih untuk Perserang saat ini nih Wajib melihat dari? Wah kalau sekarang mohon maaf ya, agak berat kayaknya. Agak berat. Jadi kan sebelum biasanya gini, sebelum kita mengarungi musim baru kan kita mempersiapkan. Terus apa targetnya nih? Kalau punya target Liga 1 berarti apa yang harus dibenahi nih? Beli pemain apa nih? Penyerang, tengah, belakang dibutuhkan. Kelasnya berapa nih? Itu. Nah itu yang harus kita ini bareng-bareng lah. Kalau sekarang minimal kita tetap survive dulu deh Wajib atau seperti apa? Ya jadi maksudnya begini, memang Kak, saya lihat nih Perserang ini yang saya bilang tua itu tua, selalu beruntung. Jadi bertahan terus ini. Tapi saya takut kan nanti nggak beruntung kan, keberuntungan itu tidak akan selalu gitu. Oleh karena itu sebelum terlambat ayolah
Siap Waji, karena memang keberuntungan tadi menurut Waji. Karena masih tetap bertahan di Liga 2. Faiz nggak bisa ngebayangin sih gimana kalau harus turun nanti ke Liga 3. Udah makin ngeri sih. Udah makin ngeri gitu kan. Ya berharaplah, kita berdoa bersama ini masyarakat Serang, masyarakat Banten agar Perserang bisa naik kelas gitu ya. Masuk ke Liga 1 dan melawan tim-tim besar lainnya gitu kan. Semuanya bukan tidak mungkin, Wajib bahkan Ransanya sekarang sudah masuk di Liga 1 Wajib. Artinya itu siluman tuh. Tiba-tiba muncul masuk Liga 1 kan. Siap Wajib, artinya kalau dari olahraga, dari awalnya hobi kemudian akhirnya sekarang terjun langsung di dunia olahraga, walaupun bukan sebagai atlet atau pemain, dan Wajib juga tadi sempat menyampaikan bagaimana BIS sekarang itu wah itu sangat disayangkan. Apa yang harus dilakukan terutama untuk Banten International Stadium agar ruhnya itu tetap ada Wajib? Soalnya kemarin sempat main ke BIS juga kayak nggak ada nyawanya lagi nih stadion, jadi kayak bangunan ya hanya sekedar bangunan. Ya saya kan orang pemerintahan juga dan sempat ngobrol-ngobrol juga, ya intinya begini, segeralah dibuat peraturan tentang pemanfaatan BIS itu gitu. Jadi kalau udah ada jelas peraturannya, aturannya sudah jelas, ya pasti pemanfaatannya juga orang banyak yang mau. Orang mau pakai buat event apa buat jadi base campnya klub udah jelas gitu. Kayak kemarin-kemarin kan kayaknya belum jelas, sehingga misalnya Rans atau misalnya Dewa United atau bahkan Bayangkara tuh belum ada yang kejelasan gitu. Ada yang bilang mahal atau misalnya terlalu tapi belum ada peraturan jelasnya tentang pemanfaatan itu. Jadi segeralah dibuat peraturan itu. Karena otomatis kalau di sana dimanfaatkan dengan maksimal, ekonomis kita. Nah, multiplier efeknya pasti banyak. Sepak bola memang multiplier efeknya dahsyat sih. Banyak Dagang, menjual semua. Iya, betul. Dahsyat itu. Bahkan yang sempat dulu ada vakum yang beberapa pandemi kemarin kita penonton itu semua. Betul. Dan ini menjadi permasalahan provinsi bukan dinas gitu, bahwa BIS itu ya punya provinsi. Ayo sama-sama bergotong royong untuk bagaimana membuat olahraga di provinsi Banten, di Serang ini bisa lebih baik lagi. Wajib, artinya dari sudah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun Wajib bersentuhan langsung dengan masyarakat, ngobrol langsung dengan masyarakat, kemudian juga banyak mendukung anak-anak muda yang ingin kreasinya bisa show up gitu kan. Itu kan banyak orang-orang yang selama ini mendukung di sekeliling, mungkin orang tua, istri, anak dan lain-lain. Tapi sepanjang itu pula ada nggak sih Wajib sampai sekarang? Kalau sekarang menyebutnya apa ya? Haters mungkin, ya apaan sih itu sih? Banyak amat kegiatan. Udah lewat itu mah. nggak dianggap. Jadi gini, bahkan saya suka agak sombong ya. Ya kalau mau mengkritik gitu atau haters, harus yang selevel dong. Siap. Ya, sorry ya, misalnya saya bikin lomba liga sepak bola, terus yang ngritisinya belum pernah bikin liga atau bikin kegiatan atau belum pernah jadi panitia kenaikan kelas gitu. Ya nggak didengar lah. Ya yang inilah. Kalau talk is cheap ya, tapi kan kalau berbuat kan. Makanya saya tuh selalu ya udah act. Ya berbuat dulu lah. Siap. Berbuat kreatif, nggak usah. Siap. Jadi memang bisa didengar kalau memang minimal sama lah sama kita. Ya iyalah, kalau misalnya kita dikritisi orang yang dia tidak berbuat apa-apa, capek banget ya. Pernah itu aja? Ya banyak lah. Ya banyak, bahkan terutama kayak menurut saya. Ngapain sih gitu, kan nggak ganggu dia juga. Bahkan saya bikin orang banyak senang atau mungkin memfasilitasi yang lain, kenapa gitu. Jadi sekarang bodo amat haters mah ya Pak Haji? Ngapain? Bahkan biarin aja saya mah. Biarin aja, sok aja. Maunya kayak gimana juga liatin, ntar juga kita sendiri. Dan yang paling ini sama saya, ayo kita bertarung lewat karya. Bertarung lewat karya. Ya lewat karya lah. Jangan ngomong gitu aja. Iya, ayo sok gitu. Fight gitu ya. Jadi memang bertarungnya lewat karya. Jadi kalau untuk ngurusin haters mah bodo amat lah Wajib. Nah Wajib, artinya banyak orang-orang yang mendukung
dari perjalanan karir sampai dengan saat ini, dan sudah banyak mungkin prestasi yang Waji dapatkan. Sampai dengan saat ini ada nggak beberapa mimpi atau satu mimpi yang belum terwujud nih Waji? Ini Waji pengen tahu sih, mimpi seorang Haji Rocker itu apa sih yang belum kesampaian? Misalkan berharap Liverpool menang 7-0 lawan Madrid mungkin, atau menang 9-0 lawan MU. Ya, mimpi saya sederhana sih. Jadi mimpinya lebih ke keterbukaan pola pikir dari semua masyarakat sih. Kalau orang tua ya sudahlah. Jadi semua tuh, jadi orang tua tuh harus bisa mengayomi dan memberi kesempatan. Percaya sama yang muda. Terus yang muda melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, gitu kan. Dan respect sama orang tua, gitu. Jadi ya mimpinya itu aja. Ada sistem atau suasana yang vibe yang saling mendukung lah. Nggak usah banyak hater, nggak usah banyak ngomong, tapi bikin suasana yang saling senang aja gitu. Jadi walaupun nggak kenal atau jauh, tapi energinya positif untuk masyarakat, ya dukung. Siap. Jadi artinya kalau mimpi secara pribadi pengen ini pengen itu udah lewat juga Mas. Udah lewat lah, udah lewat. Bahkan saya yaitu Haji Rocker Foundation itu sama teman-teman mewujudkan mimpi orang lain. Oh siap, keren. Dasar. Bukan mimpi sendiri, mimpi orang lain. Justru mimpi besarnya adalah mewujudkan mimpi orang lain, bukan mewujudkan mimpi diri sendiri ya. Iya. Siap. Pertandingan terdekat Liverpool lawan apa, Waji? Aduh. Ini perlu dipertanyakan di KTA-nya nih. Siap Waji. Mungkin kalau ngomongin soal Banten, Waji lahir, tumbuh dan besar di Provinsi Banten, dan suka tidak suka Banten cukup sangat dikenal di daerah lain karena kesenian. Seni tradisional Banten yang melegenda bahkan mendunia mungkin adalah seni tradisional debus ya. Dan biasanya setiap narsum yang hadir di studio podcast Lasapa kita akan langsung tes kekebalan ya Waji ya. Jadi teman-teman sebentar lagi, masih nempel nggak ya? Tim kita sudah menyiapkan benda-benda tajam di belakang ya. Ada golok, ada pisau, ada cutter. Ini Waji akan coba langsung atraksi debus karena 2 hari tinggal di Banten aja biasanya udah kebal, apalagi sudah puluhan tahun Waji. Siap, mau dicoba sekarang atau nanti dulu aja? Gimana? Challenge-nya jangan itu dong. Jadi kita sudah lama ya punya slogan. Simpan golokmu, gunakan otakmu. Siap. Jadi sekarang mau pakai golok lagi. Jadi nanti ya di off air aja lah kita kekebalan Haji. Kalau di sini takut bener-bener kebal, jadi lebih banyak atraksi nanti ya. Iya. Siap Waji. Artinya kalau soal debus Waji melihatnya seperti apa? Ini seni tradisional, seni kesenian khas Banten yang memang identik tuh Banten debus Banten. Itu Waji melihatnya seperti apa sih sebagai warga Banten? Ya itu sudah given kok, udah budaya kita. Dan kenapa saya yakin itu karena saya ngalamin juga. Ngalamin ketika misalnya waktu itu saya ingat jadi paskibra. Kemudian paskibra habis 17 Agustus ada acara debus gitu, teman saya tiba-tiba ikutan teman saya itu ditusuk ininya, terus habis itu datang ke saya, aduh Haji cenah kejeroan. Saya darah ampun. Ya itu emang, dan saya waktu kecil juga pernah belajar silat, pas lagi belajar silat tiba-tiba dengar mending belajar ke perguruan itu, belajar ilmu katanya. Pindah saya belajar ilmu gitu kan, dan emang itu ada. Dan itu menjadi kearifan lokal yang harus dilestarikan. Siap. Mungkin sering juga Waji keluar kota di luar provinsi Banten, dan ketika ditanya dari mana, dari Banten pasti selalu itu. Pernah cerita lucu nggak sih Waji soal itu? Banyak. Saya ingat banget waktu itu pertama kali saya kuliah kan di IPB. Ya itu kesannya orang Banten tuh begitu. Bahkan sempat saya waktu itu kan dibully sama, gak dibully sih ya, biasa senior gitu. Senior siap. Terus saya waktu itu inget banget saya dipukul tapi saya nggak apa-apa. Langsung rame tuh, disangka punya ilmu gitu. Padahal menahan sakit. Padahal mah emang nggak tahu juga sih. nggak tahu juga, pokoknya nggak sakit. Ya banyak cerita, kalau orang Banten pasti percaya. Kadang-kadang kalau yang ngobrol gini, di belakang lu ada yang nungguin. Ada singa 2 kata, harimau 2 gitu, ada yang putih-putih gitu. Jadi merinding nih. Ya kalau orang Banten pasti percaya itu. Siap. Tapi kalau Waji sampai sekarang masih, kalau golok masih berdarah ya?
Udah saya singkirin tuh Pak. Enggak. Udah nggak mau ya, udah nggak mau uji coba ya. Nggak mau. Soalnya penasaran nih, masih banyak masukan Waji mah kebal katanya. Ya, itu mah. Waji mah kebal, jadi masih berdarah ya Waji. Berdarah. Masih ya. Jangan kan kena gol, kena jarum masih berdarah kan Waji. Jangan kan itu, kalau kegigit nih. Sakit. Waji, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva. Terakhir mungkin apa yang ingin Waji sampaikan untuk teman-teman anak muda di Kota Serang terutama yang agar tetap semangat untuk terus berkarya. Waji, silakan. Pokoknya kalian harus speak up, jangan merasa sendiri. Hayu sama-sama ada Haji Rocker. Bareng-bareng, hayo. Siap. Janganlah, jangan ngerasa sendiri, hayo. Jangan ngerasa sendiri. Ayo kita bareng-bareng untuk bisa maju bareng-bareng. Iya, maju bareng-bareng. Siap, terima kasih banyak Haji Rocker sudah hadir di podcast Lasarva. Faiz pamit, Waji pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita cheers dulu Haji. Cheers. Mantap.